Halo semuanya. Jadi pada podcast hari ini kita akan mewawancarai nih salah satu HR profesional yang sudah melalang buana di perdunian HR. So sebelum kita mulai, perkenalan, namaku Randy Aditya Nurdiansyah dengan partner-partner aku ada Saya Alam Eva Nurhasaha. Saya Rama Bizal Zero Kanaristi. yang akan membawa podcast pada hari ini atau pada video kali ini. So nggak perlu lama-lama, kita mulai aja. Baik, sebelumnya selamat siang, sore, malam kakak. Oke, sebelumnya kita mulai, izin apakah kakak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menggambarkan kalau kakak itu seperti apa orangnya? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. Salam kenal. Halo teman-teman yang saat ini sedang menonton. Saya Neva dari Talina, mungkin biasa dipanggil Neva ada. Jadi saya di sini merupakan salah satu HR yang punya pengalaman kurang lebih di 4 tahun ya pengalaman HR. Fokus saya itu di recruitment specialist, organization development, terus juga di HR generalis. Jadi sekarang kebetulan saya pegang di 3 perusahaan, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri seperti itu. Mungkin sedikit untuk bisa memberikan gambaran, nanti selanjutnya mungkin bisa dijelaskan menggunakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya ya. Baik, nah tadi itu udah sedikit diberitahu kalau bintang tamu kita hari ini tuh sangat malang buana nih pengalamannya sudah 4 tahun di dunia HR dan bahkan ke internasional juga HR-nya. So, coba kakak boleh sedikit jelasin nggak pengalaman kakak itu selama kakak menjadi HR atau enggak mungkin kenapa kakak beringin menjadi HR? Awalnya tuh kenapa gitu? Oke, pertanyaan menarik sebenarnya. Jadi menjadi HR itu sebenarnya agak kecelakaan kalau di saya. Kecelakaan. Jadi karena dulu saya merupakan lulusan dari ekonomi, pertanian, dan agribisnis, tapi memang dari dulu udah tertarik sama yang namanya sumber daya manusia. Nah, jadi dulu ketika masuk di perusahaan pertama, itu di Gulaku, Sugar Group Companies, itu pertamanya itu jadi plantation sebenarnya. Nah, tapi waktu itu saya sempat mendapatkan project akhir di akhir probation, yang mana project akhirnya itu yang saya pegang adalah training and development. Nah, training yang saya lakukan itu untuk teman-teman mandor. Mandor itu tenaga kerja harian yang ada di lapangan. Nah, waktu itu disaksikan tuh sama manajer HR di Sugar Group di Gulaku. Akhirnya diangkat jadi HR di sana, seperti itulah singkatnya. Terus ketika bekerja di sana menjadi HR generalis di Sugar Group di Gulaku gitu ya. Terus kok ngerasa nyaman karena dulu fokusnya hanya di training, akhirnya saya haus ya tentang ilmu-ilmu training yang ada di sana. Terus akhirnya pindah ke perusahaan yang ada di Jakarta. Awalnya waktu itu pegang di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertanian juga, namanya Tani Mandiri Sukses Eksperimental. Di mana di sana itu pertama saya jadi HR generalis lah, jadi handle banyak hal, mulai dari BPJS iya, payroll iya, compensation benefit iya, terus habis itu rekrutmen juga iya, pokoknya generalis semuanya di handle. Terus kebetulan di sana kantornya itu hybrid basis, jadi seminggu itu masuknya di 2-3 kali. Dan waktu itu karena namanya masih muda ya, masih setahun 2 tahun pengalaman, haus banget, akhirnya melakukan ekspansi. Nah, ekspansinya itu adalah masuk melalang buana untuk mencoba berkarir ke dunia yang internasional. Akhirnya masuk ke PT Linkin. Nah, PT Linkin ini itu tersebar di 42 negara. Jadi yang dulu aku pegang kebetulan rekrutmennya itu rekrutmen internasional. Jadi rekrutmen internasionalnya juga aku pegang dan kebetulan aku specialize di training. Alhamdulillahnya itu adalah kebetulan kemarin aku berhasil untuk developing sistem training di sana. Terus habis itu untuk rekrutmen udah aku fulfill di sekitar 30-an lebih posisi. Kalau di Tani Mandiri Sukses itu aku kurang ingat sih ada berapa, mungkin sekitar 30-an ke atas juga. Dan juga karena di sana itu kan kantornya cukup kecil, jadi karyawannya masih cukup sedikit, ada sekitar 200-an karyawan only. Jadi memang masih terhandle. Nah, kalau di LinkedIn ini karyawannya ada banyak banget. Jadi saya lebih spesialisnya di rekrutmen dan juga di training. Nah, sekarang existing karena trainingnya udah jalan, udah ada yang pegang, saya lagi masuk ke dunia KPI atau Organization Development. Oke, tadi kakak juga sempat mention terkait dengan rekrutmen. Nah, rekrutmen ini kan berarti bagaimana proses untuk untuk karyawan, kita mencari karyawan kan, perusahaan mencari karyawan. Nah, tadi kakak juga di yang LinkedIn sebagai spesialis rekrutmen maupun tadi di perusahaan nasional juga di HR General juga mengurus terkait rekrutmen. Yap. Nah, lalu apa sih kak perbedaan kulturnya atau syarat-syarat yang harus dipenuhi antara perusahaan di nasional maupun di internasional tersebut?
Oke, of course yang pertama itu adalah bahasa. Ya. Yang pertama itu pasti bahasa. Jadi mungkin saya bisa jelaskan di sini tuh perbedaannya dibagi jadi beberapa hal. Yang pertama itu adalah terkait dengan culture-nya. Culture itu apa? Gaya bekerja. Kalau misalnya di nasional, karena mostly kita di perkebunan, jadi kita mau nggak mau itu harus hire orang-orang yang apa ya bahasanya itu mereka eager to join, cepet to join kayak gitu lah. Jadi dia harus onsite nih orangnya, harus yang apa ya bahasanya mau gerak cepet. Oke, kamu nanti keliling ke kebun berapa kali kamu harus bisa. Nah yang kayak gitu. Terus habis itu kalau misalnya nyariin yang kantor basis atau office basis, berarti orangnya yang dia itu mau belajar dengan sistem yang kita punya. Itu yang perbedaan yang pertama di apa namanya Tani Media Sukses. Tapi kalau di LinkedIn karena kita itu luar negeri dan mostly yang kita cari itu bukan yang fresh graduate, jadi yang emang dia itu punya pengalaman udah 4 tahun tapi kita berani bayar dia mahal gitu ya, berani bayar dia mahal tapi dia itu mobile sistemnya, jadi kayak apa ya dari online gitu loh, jadi kita HU-nya di Jakarta tapi kerjanya dari mana-mana gitu. Jadi kita nggak terlalu cari orang apa ya namanya eager untuk outside banget nih anaknya atau kayak gimana tuh, nggak kayak gitu. Yang penting dia tahu dengan bidang itu dan dia mau untuk belajar di bidang itu. Dan perbedaan yang kedua of course ya sistem, karena LinkedIn ini merupakan perusahaan value added service, jadi otomatis dia tuh IT banget. Mulai dari rekrutmen itu kita udah otomatisasi semuanya, mulai dari rekrutmen screening CV-nya, terus habis itu juga kita udah pakai AI interview, psikometrics dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya di apa namanya Tani Mandiri Sukses itu kita masih bisa dibilang agak konvensional. Jadi seperti biasa ya daftarnya itu opening, terus habis itu nanti mereka ngisi CV, screening juga manual, terus habis itu kita interview masih manual juga gitu ya dan lain sebagainya. Gitu sih secara garis besarnya. Oke, cukup wow ya, cukup wow perbedaannya jauh sih ya antara kalau misalnya internasional tuh udah optimalisasi, sudah banget mengikuti zaman, udah mengikuti digitalisasi sekarang, sedangkan mungkin perusahaan-perusahaan nasional masih ya beberapa masih manual lah, masih menggunakan feeling by manusianya. Yep. Oke, terkait kita balik ke HR. Lalu kakak pernah nggak sih kayak ketemu sebuah karyawan yang susah banget dibilangin. Nah, terus biasanya kakak tuh gimana cara menanggapinya? Oke, jadi itu adalah apa ya rahasia umumnya HR. Betul. Namanya karyawan yang kita bisa bilang itu sebenarnya bukan karyawan yang sulit tapi challenging. Jadi kayak karyawan yang butuh perhatian khusus. Kita tuh ada 3 cara sebenarnya. Cara yang pertama itu adalah dengan one-on-one section. One-on-one section itu kayak gimana sih? Ya kita ajak dia ngobrol. Jadi kita punya parameter sendiri. Kita tahu sebenarnya dia itu kenapa seperti itu. Karena kan nggak ada asap kalau nggak ada api ya. Betul. Jadi kita pasti cari tahu dulu nih kenapa. Biasanya karyawan itu ketika sudah berbulan pasti kalau nggak ada motivasi, terus habis itu ada masalah sama temennya atau nggak gaji. Nah udah itu tuh pasti itu. Nah terus habis itu kalau misalnya udah one on one tapi kok ternyata masih berulah gitu ya, masih berulah dan lain sebagainya, biasanya itu kita akan coba untuk coaching. Bedanya apa one on one sama coaching? Kalau one on one itu biasanya dari HRD ke karyawan. Betul. Kalau coaching itu sifatnya biasanya kita akan ajak pihak-pihak terkait. Nah, kita sampaikan itu jadi kayak clearing gitu loh. Oh, oke, kalau kamu problemnya apa misalnya? Oh, kalau aku problemnya ini, nanti gimana? Berarti baiknya apa? Jalan temunya apa? Kalau yang one-on-one kan ibaratnya kita cuma dengerin, kita kasih saran, mereka yang nyelesain sendiri. Nah, kalau coaching ini tuh kita coba selesaiin di situ gitu loh. Gitu. Dan yang ketiga itu yang paling terakhir biasanya kita kasih SP. Gitu. Jadi kita pakai gertakan. Gitu sih, kayak ya kita bukan ancaman sih, tapi lebih ke gertakan. Jadi kayak digertak kamu, saya kasih SP1 ya, kita kasih waktu 1 bulan untuk kamu memperbaiki ini, kalau enggak kita selesaikan kontrak atau seperti apa nanti prosedurnya, gitu sih biasanya. Oke, menarik. Terkait tadi gaji, ini gaji atau upah itu kan pasti menjadi sebuah salah satu faktor karyawan untuk ini meng-apply dirinya ke dalam perusahaan. Pasti ketika ada perusahaan kalau kan gaji besar, otomatis karyawan pasti bakal datang nih kan. Nah, terkait dengan gaji, gimana cara kakak untuk menegosiasikan gaji terhadap karyawan dan bisa selaras dengan apa yang perusahaan kakak itu minta? Oke, baik. Jadi kalau di kita itu biasanya kita itu ada yang namanya sistem budget.
Budget. Kalau di HR itu pasti ada sistem budget. Jadi misalnya dari user nih, Mbak, saya diminta tolong dijadikan S2, terus lulusannya ini, orangnya harus pinter, apa segala macam. Biasanya kita tanya dulu, budgetnya berapa? Misal budgetnya 3 juta ya, misal untuk wilayah Solo misalnya, gitu ya, atau wilayah Jakarta. Kita akan sesuaikan dari budget yang sudah diberikan itu dengan standarisasi yang ada di Indonesia. Ngeceknya di mana gitu ya, ngeceknya di mana emang banyak, bisa cari di semua portal, termasuk LinkedIn, termasuk Jobstreet, udah nggak asing ya, dengan Jobstreet, Glints, dan lain sebagainya, kita bisa cek di sana. Jadi kita bisa lihat kayak, oh ternyata tuh dengan gaji 3 juta gitu ya, kualifikasi ini tuh apa, underpay, atau seperti apa. Nah, nanti kalau misalnya ternyata underpay, biasanya kita akan nego ke usernya, waduh Pak nggak bisa sih kalau misalnya segini misalnya. Tapi kalau ternyata itu termasuk udah fit gitu ya, nah ini tinggal urusan kita sama karyawan nih. Betul. Misalnya nih kayak udah, kalau misalnya udah fit gitu ya, ini urusan kita sama karyawan. Ketika kita interview pasti kita tanyakan ekspektasinya, bener ya. Nah ini sebenarnya ada trik jeleknya HRD sebenarnya. Trik jeleknya tuh apa sih? Kita tanya dulu penghasilan dia sebelumnya tuh kayak gimana. Kalau misalnya penghasilan dia sebelumnya berapa, dengan budget yang kita punya berapa, itu nanti tuh akan ada apa ya bahasanya, kita fitin gitu loh. Jadi misalnya budget kita tuh 4 juta, gaji dia itu sebelumnya 3.500.000. Biasanya akan kita coba nego di 37, tapi budgetnya aslinya 4 misalnya. Nah nanti kalau di 37 dia oke, misalnya di 37 dia oke, ya udah kita hire. Tapi kita nggak akal, biasanya dari budget 4 itu kita akan naikkan nanti di after 3 bulan. Biasanya gitu. Jadi nanti kita sampaikan, Bapak, ini kita budgetnya sebenarnya di 4 juta, tapi kita pengen tahu nih performnya seperti apa. Kita coba hire dulu ya di 3 bulan pertama dengan gaji 3.700.000. Nanti setelah itu akan kita coba untuk evaluasi, lalu kita upgrade untuk gajinya menjadi 4 juta. Kayak gitu HR biasanya. ke atasan. Nah, terkait dengan HR ke atasan, kita nih HR kan pasti udah ngurusin ke semuanya. Terus siapa sih ngurusin kita? Wah, gitu ya. Siapa sih ngurusin kita? Iya nggak sih? Masa kita udah ngurusin ke semuanya, terus pasti kita nggak ada yang ngurus. Nah, lalu siapa sih yang akan ngurusin HR ini? Dan ketika emang nanti HR-nya juga ingin promosi, apakah HR sendiri yang mengajukan promosi ke HR-nya sendiri atau HR ke atasannya? Bagaimana Oke. itu? Kalau misalnya staff pasti diurusin sama atasan HR-nya ya, pasti. Kalau pasti. staff. Cuman kalau di case aku, karena aku berhubungannya langsung sama direktur, yang melakukan promosi atas diriku sendiri itu adalah manajer direktur itu tadi. Gitu. Jadi direktur lah yang akan menilai, Nevada nanti kamu pegang Sabang Makmur Sentosa, kamu pegang PT Lahat, kamu pegang Agrotani, nanti gajinya kita naikin segini. Gitu. Jadi kalau misalnya yang nanya siapa yang ngurusin HR, owner langsung Owner direktur langsung. biasanya. Tapi ini kita ngomonginnya Owner. manajer HR ya. Yes. Kalau misalnya staff HR yang ngurusin pasti manajernya HR. Gitu. Oke, berarti tetap sesuai dengan hierarki perusahaan yang ada, tetap dengan SO-nya yang ada, struktur organization yang ada. Nah, terakhir nih, coba kakak kasih tips and trick untuk nanti para calon-calon HR agar bisa melakukan pendekatan atau bisa melakukan teknik-teknik negosiasi yang baik dan benar itu seperti apa sih kak? Itu tadi sih sebenarnya. Negosiasi itu kan sebenarnya diawali dari kita punya. Jadi untuk para teman-teman yang sekarang mungkin tertarik untuk masuk ke dunia HR, kalian harus sering baca. Kenapa harus sering baca? Karena dengan membaca itu kalian pasti memahami buku, bener nggak? Betul. Nah, dengan kalian mendengar pasti kalian memahami manusia. Nah, jadi tips yang pertama, jangan lupa ketika misalnya ada teman-teman kalian mungkin yang ngeluh atau apa, belajar dari mendengarkan teman aja dulu. Ada teman kalian yang ngeluh, aduh aku gimana nih, pekerjaannya tugasnya banyak atau gimana. Mencoba untuk mendengarkan dan mencoba untuk kasih solusi gitu. Karena sebaik-baiknya solusi itu sebenarnya didengarkan gitu. Sebenarnya didengarkan. Jadi kalau misalnya kalian emang tertarik untuk masuk ke dunia HR dan kalian belum mau mendengar, kayaknya jangan dulu. Karena HR itu 90% tugasnya itu mendengar, sisanya execute gitu sih sebenarnya. Oke, mantap banget. Jadi bisa disimpulkan sedikit kalau HR ini sebuah divisi, sebuah jabatan yang dia itu nggak egois, karena nggak bisa egois juga. Dia tuh harus mengurusi segala divisi yang lain maupun karyawan-karyawan lain. So, coba kak kasih kata-kata HR banget lah gitu, kata-kata penutup. Tapi orang HR banget yang sering ngomong ini gitu. Oke, jadi sebenarnya mungkin apa ya, hal yang selalu aku pegang ketika aku menjadi HR. Hire attitude, train skill. Udah, itu misalnya.
kalian hire dulu yang attitude-nya itu bagus. Kalau skill itu bisa di training. Jadi jangan kebalik, jangan kalian lihat dulu skillnya baru kalian training attitude-nya, enggak. Karena kalau kita ngomongin attitude, itu pasti udah masuknya banyak banget. Culture perusahaan, benar nggak? Cara ngobrol sama orang yang ada di dalam perusahaan, cara ngobrol sama kita, dan lain sebagainya. Cara buat SOP itu harus. Jadi kalau misalnya saran dan pesan saya untuk teman-teman yang akan menjadi HR, ini juga salah satu buku yang saya baca dulu sebenarnya. Train attitude, hire skill. Nah, nanti cukup sampai di sini podcast pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Terima kasih juga untuk segala jenis apresiasinya maupun attention-nya. So, aku Randy Aditya Nurdiansyah. Saya Latifah Sana. Saya Rama Rizal dari Agustin. Izin pamit undur diri. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.